يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب كلا، لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. Kami ucapkan selamat datang kepada calon mempelai pria kita, yakni Ridwan SPD. Selamat datang kami ucapkan kepada keluarga besar dari Bapak Haji Mansur dan Ibu Haja Sana. Kami ucapkan selamat datang dalam keluarga besar calon mempelai wanita. Kami mempersilahkan Bapak Ibu sekalian
pada keluarga besar dan juga rombongan dari keluarga besar calon mempelai pria kita untuk menempati kursi yang sudah kami persiapkan. Kami senang rasanya, berbangga rasanya keluarga besar hadir di pagi hari yang berbahagia ini, tak lain untuk menyaksikan penyatuan dua insan dalam ligai rumah tangga, prosesi akad nikah dari Ridho dan juga Dinda. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, keluarga besar dari calon mempelai pria kita. Selamat datang di hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu. Suruh foto tadi. Mana? Bapak Ibu sekalian berbahagia, kami memohon kesediaan kepada Bapak Pendahulu kita, Bapak Haji Abdul Rauf LC SH, berkenan menempati kursi yang sudah kami persiapkan. Kami juga mengundang kepada saksi dari calon mempelai pria kita, yakni Bapak Muhammad Arif, dan juga mengundang pada saksi dari calon mempelai wanita kita, yakni Bapak Haji Andi Nirwan Ranggung STMM. Wah, ada yang saya bawakan. Kita bisa mulai, Pak Ustaz, kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pilih sayang, semuanya dikasih dan disayang. Berkat kasih dan sayangnya lah pada hari ini, Ahad 30 Juni 2024, bertempat di Sarisor Hotel and Convention Makassar, kita dapat bertatap dan bertemu pandang dalam serangkaian prosesi akad nikah yang akan mempersatukan dua jiwa yang penuh cinta. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian berbahagia, senang rasanya pada pagi hari ini saya Anzar Ahmad yang akan membantu jalannya acara kita pada hari ini. Bapak Ibu, rumah memang terbuat dari dinding dan jendela, sedangkan rumah tangga tercipta dari kasih sayang dan cita-cita. Dedaunan tidak akan jatuh jika tidak ada yang menggerakkan. Angin tidak akan berhenti. Kita saksikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Tentunya pada pagi hari ini kita akan menyaksikan prosesi akad nikah dari mempelai kita, yakni Ridwan SPD atau kerap disapa Ridho, yang merupakan putra kelima dari pasangan Ayahanda Haji Mansur dan Ibunda Haja Sana, yang insya Allah hari ini akan mempersunting pujian hati, insya Allah, agar keduanya ini mendapatkan keberkahan, sabar dan tawakal menghadapi cobaan dan rintangan, serta dapat membina keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Memulai jalannya acara pada pagi hari ini, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama melafalkan surah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pelafalan surah Al-Fatihah tadi, insya Allah acara kita diberikan keberkahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Selanjutnya, marilah bersama kita menyaksikan prosesi penyerahan dan penerimaan mahar. Dalam hal ini, mahar akan diserahkan langsung oleh perwakilan dari keluarga besar calon mempelai pria kita dan diterima langsung oleh perwakilan dari keluarga besar calon mempelai wanita kita. Mahar berupa 1 set perhiasan emas diserahkan langsung oleh tante dari calon mempelai pria kita dan diterima langsung oleh tante dari calon mempelai wanita kita. Tentunya ini adalah bukti keteguhan hati untuk keinginan sang mantu calon ipar untuk menjadi bagian dari keluarga besar dari calon mempelai pria kita. Terima kasih banyak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mahar telah diserahkan. Selanjutnya bersama kita menyaksikan prosesi pemeriksaan dan penandatanganan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, calon mempelai pria kita adalah Ridwan SP atau kerap disapa Rido, merupakan pria gagah kelahiran Maros 11 November 1995. Telah menyelesaikan pendidikan strata 1 tarbiyah yang merupakan anak kelima dari 5 orang bersaudara, anak dari pasangan Ayahanda Haji Mansur dan Ibunda Haja Sana. Insya Allah hari ini siap untuk menjadi seorang suami dan insya Allah siap untuk mempersunting pujaan hati, yakni Adinda Aulia Duila SPD. Bapak Ibu sekalian berbahagia, Dinda merupakan wanita cantik kelahiran Luwu 24 Juni ketiga dari 4 orang bersaudara, anak dari pasangan Ayahanda Jalal Duila SH dan Ibunda Siti Maria Tulpa. Insya Allah hari ini juga siap untuk menjadi seorang istri dan insya Allah siap untuk dipersunting pujaan hati. Bapak Ibu sekalian berbahagia, Bapak penghulu kita adalah Bapak Ustadz Haji Abdul Rauf yang merupakan kakak kandung dari calon mempelai wanita kita, bertindak selaku saksi dari calon mempelai pria. Sini? Ya. Berulah kediaman calon mempelai wanita kita, itu keluarga besar dari calon mempelai pria dan keluarga besar calon mempelai wanita tentunya untuk melakukan prosesi apabila berani bersambut bersambut dengan permintaan kita oleh keluarga besar calon mempelai wanita kita hingga berkati bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa restu orang tua, salam saudara dan teman-teman. Insya Allah pada pagi hari ini kami persilakan kepada Bapak Ustadz Haji Abdul Rauf LC dari Kawal Kecamatan Biringkanaya untuk memimpin prosesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in zawjan faqaddarahu taqdira. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Wa kana rabbuka qadira. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Sesaat lagi saudara Ridwan bin Hadi Mansur menjadi seorang suami. Saya wasiatkan kepada saudara untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lewat kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan pesan pemerintah. Boleh dipegang mic-nya. Anda akan menanggung kehidupan seorang perempuan bernama Adinda Aulia Duwila binti Jalal Duwila. Makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, make upnya, kafe bakunya, kuotanya, pulsanya, sampai nanti haji umrahnya, saudara semua yang bertanggung jawab. Apakah saudara Ridwan bin Haji Mansur sudah siap dan bersedia? Yang terakhir, setialah kepada pasangan. Sesudah Anda menikah tidak ada lagi wanita di hati kita kecuali istri saudara Nisa, ya. Jangan lagi lihat-lihat cewek perempuan lain karena adanya yang halal di rumah. Mudah-mudahan rumah tangga Anda langgeng abadi dunia dan akhirat, ya. Selanjutnya saudara Ridwan, saya persilakan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikuti saya. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saudara Ridwan bin Haji Mansur sudah siap untuk menikah? Siap. Dengan siapa? Binti Jalal Duwila. Maharta. Saya persilakan saudara untuk menundukkan kepala sejadi selaya berniat dalam hati menikah dengan Adinda Aulia Duwila binti Jalal Duwila karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara Ridwan bin Haji Mansur, saya nikahkan engkau dengan adik perempuan saya, Adinda Aulia Duwila binti Jalal Duwila, dengan mahar 1 setel perhiasan emas tunai karena Allah. Saya mengingatkan Adinda Aulia binti Jalal Duwila dengan mahar 1 setel emas tunai karena Allah. Mana? Sah? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, kama alafta baina Ibrahim wa Sara, kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah al-Kubra. Ya Allah, berkahi kedua pengantin kami, kumpulkan mereka berdua dalam kebaikan-Mu yang sempurna. Ya Allah, persatukan keduanya sebagaimana Engkau telah mempersatukan Adam dan Hawa, sebagaimana Engkau telah mempersatukan Ibrahim dan Sarah, sebagaimana Engkau telah mempersatukan Muhammad dan Khadijah. Kurniakan kepadanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunan yang soleh dan soleha, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Kurniakan pula kepadanya umur yang panjang, rezeki yang lapang, sehat lahir dan batin, agar mereka mampu beribadah kepada-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sejak saat ini Ahad 30 Juli 2024
Ridwan bin Haji Mansur resmi menjadi suami dari Adinda Aulia Duwila binti Jalal Duwila. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mewakili pemerintah saya serahkan 2 buah buku nikah kepada mempelai laki-laki. Nanti ini yang coklat untuk kita, yang hijau untuk istri. Tolong disimpan baik-baik karena ini dokumen negara, banyak sekali gunanya. Nanti anak kamu sekolah ini dicari, mau pergi haji umrah ini juga dicari, mau kredit di bank ini juga dicari. Yang mana kamera utama? Barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian berbahagia bersama, tadi telah kita saksikan prosesi ijab kabul berlangsung dengan hikmat dan juga lancar. Dalam 1 kali halal, mempelai pria kita berhasil mengikrarkan janji setia sehidup sematinya. Dan dengan ini kami sampaikan tetap istiqomah dalam membina dan bentuk rumah tangga yang harmonis, rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak ini untuk prosesi akad nikah kita di pagi hari yang berbahagia ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Penghulu, wali nikah, para saksi, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang turut memberikan doa restu sehingga acara kita dapat berlangsung dengan hikmat dan juga lancar. Kini kita akan mempersilakan kepada mempelai pria tentunya untuk menjemput sang istri yang telah menantikan di kamar pengantin. Kami persilakan kepada mempelai pria kita untuk bisa menjemput sang istri yang telah menantikan di kamar pengantin, didampingi oleh keluarga, bertemu untuk pertama kalinya dengan Dinda setelah resmi menjadi sepasang suami istri. Tentunya Dinda tengah jaga pintu. Mana? Kurang. Lagi. Assalamualaikum. Lagi. Ini yang itu rezekinya kalau dihalangi deh, berarti dihalangi rezekinya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggak ada keluarga kan? Iya. Mana? Halal nih. Bisa saya satu lagi. Kasih gini.
Maaf kak. Iya kak. Maaf. Tahan. Jadi nak ke sini kepalanya, ke sini itu sebagian ini. Iya. Tunggu. Tunggu. Anunya dari tadi terhalang itu. Sebelah. Nah. Iya. Tahan. Satu lagi. Oke, tahan. Tahan. Oke. Salim, iya. Tahan, jangan lupa bergerak, tahan. Oke. Tahan. Oke. Tahan. Nih, ibunya. Oke. Ibu ya, minta doa sama ibu ya. Tahan dulu. Oke. Sapu kepalanya bu. Oke. Kakaknya. Mana Suci? Sini dulu Ci. Oke, tahan. Oke. Di sini ya, duduk sini Ci. Duduk, enggak usah sana nak. Karena kau nak siapa? Iya, duduk sini. Duduk. Iya. حبيب كمثل القمر أريد الشراب وخير الثواب فيوم الحساب به أفتخر صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتب رسول أحمد مصطفى وبصلا نكنش إمام لود واتباع أمتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اكتفى أمتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اكتفى أصلا نكنش إمام لود واتباع صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتب رسول أحمد مصطفى أصلا نكنش إمام لود واتباع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم
اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل. Kebahagiaan selalu menaungi dan memayungi perjalanan kedua mempelai kita. Mempelai pria kita adalah Ridwan SPD, pria kelahiran Maros 11 November 1995 yang telah menyelesaikan pendidikan strata 1 Tarbiah, merupakan anak kelima dari 5 orang bersaudara. Anak dari Bapak Haji Mansur dan Ibunda Haja Sanan yang alhamdulillah telah mempersunting puja mata ketiga dari 4 orang bersaudara. Acara untuk bisa mendampingi di atas suaminya. Kalau silakan keluarga untuk bisa melakukan foto eksklusif terlebih dahulu. Silakan untuk kedua mempelai dan juga keluarga untuk bisa berada di tengah-tengah melakukan foto eksklusif terlebih dahulu. Silakan. Dan silakan untuk berfoto bersama di depan terlebih dahulu untuk melakukan foto eksklusif. Silakan untuk maju kepada kedua mempelai kita. Kedua mempelai kita, suasana penuh sukacita bersama kita rasakan di momen hari ini. Semangatnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia semangat yang kita nantikan. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada hari ini. Senang rasanya saya Anzar Ahmad kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami ucapkan selamat datang dalam resepsi pernikahan Ridwan SPD dan juga Adinda Aulia Duila SPD. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk kedua mempelai kita yang luar biasa ini. Kita tahu benar hari ini keluarga yang hadir ternyata bukan cuma dari kota Makassar, betul Bapak Ibu? Saja. Oh lumayan ada 1000 orang yang datang ya. Coba kalau keluarga dari Ambon katanya ada juga hari ini. Mana suaranya Ambon? Ramai juga. Kalimantan katanya ada juga. Mana dari Kalimantan? Mana Kalimantan? Juga. Kalau dari Jakarta ada hari ini. Mana dari Jakarta? Kayaknya Kalimantan. Ini dari mana lagi hari ini yang hadir Bapak Ibu? Dari Sidrap. Ya ramai juga. Dari mana lagi? Hah? Dari mana Bu? Baitul Quran. Oh hadir juga hari ini. Sebenarnya alhamdulillah sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Biasanya kalau cantik dan gagah, insya Allah ngomongannya cantik dan gagah juga, betul. Kira-kira insya Allah dikaruniai berapa ngomongan Bapak Ibu? 10 ya Allah. Langsung teriak 10 di sebelah sini. Insya Allah berapa ngomongan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Yang terhormat Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, pada acara pernikahan putri kami ini, kami merasa sangat bahagia dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk melihat putri kami yang bernama Adinda Aulia Duwila SPD menikah dengan pria yang sangat dicintainya yang bernama Ananda Ridwan SPD. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang mengikat dua insan yang saling mencintai dan berbagi dalam hidup mereka. Kami berdoa agar pernikahan ini membawa kebahagiaan, cinta, dan keberkahan yang abadi bagi kedua mempelai. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan teman-teman yang telah hadir di acara ini untuk berbagi kebahagiaan bersama kami. Kami sangat berterima kasih atas dukungan, doa, dan ucapannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga mempelai pria yang telah menjadikan putri kami sebagai bagian dari keluarganya. Kami berharap pernikahan ini tidak hanya mempersatukan dua keluarga, tapi juga membawa kebahagiaan dan berkah yang berlimpah bagi kita semua. Kepada putri kami yang sangat kami sayangi, terima kasih telah menjadi anugerah yang sangat berharga bagi keluarga. Kami berharap Dinda dan suamimu dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan. Kami akan selalu mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan kalian berdua. Akhir kata, semoga pernikahan ini menjadi awal dari kebahagiaan yang abadi dan keberkahan yang melimpah bagi keluarga kami dan keluarga mempelai. Bahwa bukan hanya menyatukan dua insan, tapi menyatukan kedua keluarga, kebiasaan, adat istiadat, dan banyak hal menjadi satu. Tentunya perjalanan cinta mereka baru saja dimulai dan dibutuhkan wejangan-wejangan untuk membuat perjalanan cinta mereka menjadi mulus lancar. Untuk itu bersama-sama, selanjutnya kita akan menyaksikan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Bapak Usman. Suaranya kayaknya terasa kurang bersemangat. Padahal Masya Allah hari ini kita berada di acara yang sangat berberkah. Acara yang Insya Allah merupakan impian besar sebagian jomblo yang ada di sini. Masa kita hadir di acara seperti ini semangatnya kurang. Kita ulang sekali lagi semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terlalu semangat, kita tambah lagi sekali, khususnya masih jomblo. Salamnya balas dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jombloan jomblowati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kembali kita mengucapkan puji asal kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa rindu, sebagai bentuk rasa syukur kita atas berbagai macam limpahan rahmat, karunia dan rezeki darinya. Hari ini kita bersyukur Allah masih jadikan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terutama Allah masih memberikan kita nikmat iman di akhir zaman ini. Kemudian kita juga bersalat kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut lebih jauh, kira-kira sesi nasihat pernikahan ini perlu atau tidak? Kalau dianggap perlu kita lanjut, kalau tidak kita cukupkan dengan doa saja. Perlu atau tidak? Insya Allah. Beberapa hari ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan, saya memediasi beberapa konflik pernikahan. Ada yang tadi mau janjian hari ini ketemu, namun batal karena waktu saya tidak cocok. Mereka baru nikah sekitar 3-4 tahun. Beberapa hari lalu suaminya chat saya, kemudian mengungkapkan berbagai macam kekecewaannya terhadap istrinya. Salah satu poin yang dia ceritakan di situ, dia sampaikan ke keluarganya. Bilang, Ustaz, kenapa ini saya bodong dikasih begini ke sama istriku, di depan orang tua saya dipukul-pukul sama istri saya. Jadi itu keluhannya suaminya. Cuman suaminya ini mungkin lupa kalau saya juga dulu yang mediasi konflik pernikahannya tahun lalu, waktu mereka berkonflik di sebuah hotel di Makassar. Tanpa sengaja ini suaminya dia benturkan kepala istrinya di tembok hotel sampai pingsan. Dia di Maros, saya di Purunas Tumalia. Kita gimana? Ya? Oh di Barandasi. Masuk di Bonto Cabu, Oh di Lemo-Lemo. Insyaallah. Jadi contoh dulu saya ngurus pernikahan, saya mediator pernikahan, sering ngurus pernikahan. Pernah saya mengurus pernikahan di sebuah KUA kecamatan. Kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan kepala KUA. Salah satu poin yang beliau sampaikan waktu itu, dia sampaikan, bilang, Pak Ustadz, di sini di Maros tahun 2015 1 tahun saja itu perceraian 2.000, cuman setahun perceraiannya sampai 2.000, dan itu meningkat terus. Makassar jauh lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Kenapa? Karena banyak orang sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, menikah hanya modal jatuh cinta. Akhirnya 2-3 bulan jatuh mie piring juga, jatuh mie panci, jatuh mie barang-barang di rumah. Kenapa? Tidak memahami dan tidak belajar baik-baik ilmu dasar pernikahan. Beda di zaman kita dulu yang kelahiran 80 ke bawah, itu mereka rata-rata meskipun tidak terlalu banyak belajar ilmu pernikahan, sudah dibimbing, sudah dididik dengan berbagai macam ilmu pernikahan di dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda kita itu banyak yang tidak siap dengan konflik-konflik pernikahan. Bayangannya masuk dunia pernikahan indah-indahnya saja, akhirnya baru 2-3 hari sudah tahu nih aslinya pasangannya ribut. Sebulan 2 bulan jadi janda ekspres, duda ekspres, dan banyak sekali. Nah, tapi insya Allah kita berdoa mereka yang ada di sini, jamaah, hadirin hadirat, termasuk pengantin, insya Allah di sini pernikahannya sakinah, mawaddah, warahmah, sehidup semati sesurga. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu, secara pribadi di acara-acara nasihat pernikahan seperti ini membawakan materi yang sama terus. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah ketemu saya di acara yang sama, maka saya mohon maaf kalau semisal materi yang saya sampaikan hari ini itu lagi yang berulang. Nah, yang saya sampaikan poinnya hanya 3 hal. Yang pertama, sebentar saya akan kita bahas sedikit tentang kewajiban suami kepada istrinya. Yang kedua, kewajiban istri kepada suaminya. Kemudian 5 nasihat penutup. Ini saja. Lebih detailnya nanti kalau mau dapat nasihat tambahan bisa WA saya. Saya kasih beberapa materi madrasah pernikahan yang saya punya. Saya kebetulan mengelola madrasah pernikahan Indonesia. Alhamdulillah Pusat Tangis Indonesia. Di situ kami kasih materi lengkap seputar pernikahan, mulai pranikah, mencari jodoh, awal nikah, membangun komunikasi, menjalani pernikahan, sampai untuk yang harus menjalani yang namanya perpisahan dan perceraian. Kami kasih semua materinya di situ. Jadi kalau dia kalau pengantinnya ini mau belajar lebih detail, silakan. Atau pernah ketemu? Belum ya? Saya ada banyak pasien rukyah di Lemo-Lemo itu.
Baik, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar, saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama, apa yang kita mau cari dari yang namanya pernikahan? Yang mau kita cari dari yang namanya pernikahan itu Allah sampaikan di surah Ar-Rum ayat 31. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatan liulil albab. Yang dicari dari yang namanya pernikahan itu Allah sampaikan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kita cari dari yang namanya pernikahan. Kita mencari yang namanya kecenderungan, ketenangan dan kebahagiaan. Namun pertanyaannya, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa ada orang setelah menikah tidak merasakan ini, sakinah, mawaddah, warahmah? Kenapa? Bahkan ada pasangan dulu pernah, saya jam 2, jam 3 malam, saya ingat saya waktu itu saya bangun tahajud, saya di-chat sama istrinya, kemudian istrinya kirimkan saya foto-foto, tangannya lebam, mukanya lebam. Habis apa? Habis ditonjok sama suaminya. Baru nikah beberapa bulan. Kenapa banyak di antara kita sekarang menikah tapi tidak mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah? Karena apa? Yang memberikan sakinah, mawaddah, warahmah kepada kita itu Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi kalau mau kita diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, saya singkat samaran, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Dekati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pernikahannya mau sakinah, mawaddah, warahmah? Azan berkumandang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di rumah masih duduk-duduk, tidak segera melaksanakan sholat. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Allah tidak memberikan kebahagiaan kepada mereka karena kewajibannya dilalaikan. Itu baru kita bicara sholat, belum bicara zikir, ngaji, dan hukum-hukum lainnya. Apalagi kalau masuk di pembahasan tentang mawaris. Salah satu hukum Allah yang Allah rincikan detail di Al-Quran, sepersepernya hukum mawaris. Tapi ini menjadi salah satu ketentuan Allah, hukum Allah yang paling banyak dilanggar di zaman sekarang. Paling banyak dilanggar. Tapi kita tidak masuk di bahas itu. Kita fokus di bab masalah pernikahan. Jadi kata kunci yang pertama yang saya sampaikan buat Adinda, buat Ananda, termasuk buat kita yang sudah menikah ini, kalau mau samara maka dekati Allah. Caranya apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Kalau mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti aturan yang Allah sudah buat di Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata kunci yang saya sampaikan. Jadi ikuti aturan yang sudah Allah buat di Al-Quran dan hadis. Selain Allah berikan kita samara di dalam pernikahan, Allah berikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Ada satu hasil survei singkat saya baca beberapa pekan lalu. Salah satu penyebab banyaknya perceraian, salah satu penyebab dan salah satu ciri orang-orang yang mengalami perceraian itu ada satu kesamaannya mereka. Apa itu? Rata-rata meninggalkan sholat. Ada survei kecil-kecilan. Cuma saya tidak baca detail hasil surveinya. Saya ambil lihat kesimpulannya saja. Jadi kebanyakan yang bercerai itu tidak sholat. Tidak sholat. Nah, maka kembali saya ulang Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kembali ke hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini Allah cuma hadirkan untuk singgah sementara. Maka jangan sampai lupa dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pernikahan, salah satu ibadah terlama. Jadikan ini pernikahan tak sebagai sumber pahala. Jadikan dunia rumah tangga tak sebagai sumber pahala, bukan sebagai sumber konflik dan sebagainya. Yang pertama, yang berikutnya kewajiban seorang suami kepada istrinya. Secara umum ada 3 kewajiban yang harus diperhatikan seorang suami kepada istrinya. Yang pertama apa? Suami punya kewajiban memberikan nafkah. Nafkah ini juga rinciannya ada 3. Maka seorang istri, termasuk ibu-ibu yang ada di sini, 3 hal ini wajib dan berhak kita minta dari suami tak. Berhak. Kapan suami tidak memberikan 3 nafkah lahir ini, maka sebenarnya kita berhak untuk meminta cerai atau berpisah dari dia, karena kewajibannya tidak dipenuhi. Apa nafkah lahir yang wajib dari suami kepada istrinya? Yang pertama, memberi makan dan minum.
Itu yang paling pertama. Memberi makan dan minum. Saya persingkat ya. Kemudian yang kedua, memberikan pakaian. Pakaian seperti apa? Pakaian yang sudah ditentukan juga ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ketentuannya Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Wahai anak-anak Adam, sungguh kami telah menurunkan pakaian untuk kalian. Untuk apa? Untuk menutup aurat kalian. Jadi suami wajib memberikan pakaian bagi istrinya yang bisa menutup auratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wajib memberikan tempat tinggal yang tidak menyempitkan hati. Yang tidak menyempitkan hati. Salah satu penyebab banyaknya juga perceraian adalah tinggal bersama keluarga. Ini jujur sampaikan Bapak Ibu. Salah satu penyebab banyaknya perceraian sekarang itu karena tinggal bersama keluarga. Apakah tinggal di pondok mertua indah, tinggal dengan saudara atau siapapun. Kenapa bisa? Salah satu asbabnya adalah kalau yang namanya pernikahan, kita hidup dengan seseorang, salah satu kebutuhan kita itu sebenarnya kebutuhan bertengkar. Jadi saya ulangnya, bertengkar itu kebutuhan. Bertengkar itu kebutuhan. Sesekali bertengkar itu sehat. Sesekali bertengkar itu sehat. Tapi kalau tiap hari bertengkar itu masalah. Kenapa banyak yang bercerai? Gara-gara tinggal dengan keluarga, dengan mertua, dengan saudara. Gara-gara ketika mereka mau bertengkar, dah tahan-tahan. Kenapa? Tidak enak dilihat sama orang tua, tidak enak dilihat sama saudara. Tapi tak kala marah, meledak, tidak terkontrol. Beda kalau tinggal berdua saja. Sesekali marah, tidak ada yang lihat, bebas. Khususnya bab ini di wanita. Khusus untuk wanita. Jadi pesan saya, upayakan jangan terlalu lama tinggal bersama keluarga. Memang kita tidak bisa pungkiri, ada mertua yang alhamdulillah bagus, ada keluarga saudara yang bagus, tapi lebih bagus, lebih nyaman itu kalau tinggal berdua dengan pasangan. Kalau belum bisa beli rumah, kontrak rumah. Belum bisa kontrak rumah, kontrak kos-kosan. Kontrak kos-kosan. Tapi kembali, itu hak kalian untuk memilih. Tapi di antara tanda wanita itu sudah terbebani tinggal bersama keluarga ketika makin sering marah kepada suaminya. Jadi lihat mami itu kode sama istri nanti. Kalau terlalu sering marah, itu salah satu pertandanya sudah tidak terlalu nyaman tinggal bersama keluarga. Kalau ada yang mau tinggal bersama keluarga, silakan 1, 2, 3 bulan. Tapi setelah itu upayakan keluar. Cari tempat tinggal sendiri, rintis hidup sendiri. Insya Allah rezeki dari Allah itu luas sekali. Luas sekali. Jadi yang pertama, nafkah wajib suami kepada istrinya. Ada nafkah lahir, di dalamnya ada 3, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bagaimana aplikasinya? Khusus untuk makanan dan pakaian, aplikasinya itu kalau dulu di zaman Rasulullah bersama sahabatnya itu menghidangkan langsung, menyiapkan langsung makanan minuman di rumah. Jadi kalau kita baca sirah kisah pada masa Rasulullah, yang biasanya itu pergi belanja di pasar-pasar itu para laki-laki. Nah, tapi sekarang ada perubahan zaman. Jadi wanita ketika mau makan, mau minum, mau masak, tinggal ambil yang sudah disiapkan sama suaminya. Nah, namun kembali kita ada perubahan zaman sekarang, sudah tidak seperti itu sebagian besar. Maka aplikasinya itu dalam bentuk apa? Wajib suami memberikan sebagian gajinya kepada istri. Wajib. Apakah harus semua? Di ketentuan syariah tidak boleh semua. Tidak boleh. Sebagian saja. Bagaimana menghitungnya? Minimal tercover biaya makan, biaya pakaian. Begitu cara menghitungnya. Anggaplah beliau rezekinya 10 juta per bulan. Ya hitung berapa biaya makannya istri, biaya pakaian dan sebagainya. Nah, maka kalau semisal cukup dengan 5 juta, maka 5 juta ini wajib diberikan tiap bulan. Wajib diberikan tiap bulan. Kalau ada suami tidak memberikan sebagian dari penghasilannya, maka dia sudah tidak menjalankan kewajiban. Sepanjang hari ketika dia tidak memberikan penghasilan ini, maka suaminya berdosa. Maka saya kadang ketika ada yang mau menikah, saya biasa arahkan 2 hal, pranikah dan pasca nikah. Pranikahnya apa? Silakan tanya suami tak sudah punya penghasilan atau tidak. Nanti setelah menikah saya dikasih berapa atau tidak. Itu bukan hal yang tabu untuk dibahas. Betapa banyak sering kami dapati bapak-bapak ibu-ibu. Ada wanita sebelum menikah bekerja, punya penghasilan sendiri, bisa biayai sendiri, bahkan bisa bantu orang tuanya. Setelah nikah harus berhenti, kemudian suaminya juga tidak ngasih apa-apa. Tidak ngasih apa-apa. Maka kasihan si wanita.
Jangankan untuk berbakti ke orang tuanya, ke dirinya saja dia sudah tidak mampu. Saya ada satu klien, tapi dulu sebelum menikah saya sudah kasih tahu jangan lanjut pernikahan kalian, tapi dia tetap memaksakan. Jadi ada klien saya, klien Rukyah, dia wanita mandiri, masya Allah, punya usaha menjahit, rajin menjahit, jahitannya bagus, banyak yang suka, sudah terbiasa dapat uang banyak sebelum menikah. Kemudian dipinang sama seseorang. Laki-laki ini berjuang betul untuk bisa mendapatkannya. Akhirnya berhasil dipinang, dibawa ke Jawa. Baru beberapa bulan setelah nikah konsul, Ustaz, saya di sini melarang. Kenapa? Di rumah saya di gua, saya tiap hari bisa dapat uang sendiri. Di sini saya dikasih penghasilannya suami sebagian, tapi saya kadang dimarah-marah sama ibu mertua. Katanya diporoti anaknya, dihabiskan rezekinya anaknya. Tidak enak hati saya dikasih begitu. Saya ini bukan orang yang dulu susah dapat uang, saya gampang dulu dapat uang. Tapi sekarang di sini di Jawa saya sudah tidak punya kenalan, tidak ada akses, tidak ada langganan. Saya mau bikin usaha yang sama, susah nih, ada di anakku. Maka sering saya sampaikan kepada yang bekerja sebelum menikah, sepakati itu. Dan itu bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan. Sekarang sudah menikah nih, maka PR-nya apakah besok, lusa, pekan depan sepakati berapa nafkah yang mau diberikan. Kalau suami tak kerja tetap dengan gaji tetap, sekian persen bahas. Tapi kalau wirausaha, ya suami juga bisa pakai sistem sekian persen. Yang jelas itu disepakati. Kalau saya pribadi, saya orang yang tidak digaji, wira swasta, saya bikin komitmen pribadi setengah dari penghasilan saya untuk istri. Setengah. Nah, mengenai berapa ya? Kami sendiri di rumah tangga kami yang tahu. Dan setengah ini saya sudah hitung, sudah lebih. Dan buat istri saya dia sudah bisa bantu orang tuanya ataukah bantu orang kalau mau sedekah kiri kanan. Jadi jangan memberikan istri pas-pasan bodoh. Kita hitungkan makan, hitungannya satu hari 10.000, berarti uang makan tak 1 bulan 30.000. Tidak boleh. Dianjurkan dilebihkan. Dilebihkan. Ini materi sensitif. Ada sebagian laki-laki ketika ditanya itu langsung marah. Itu tanda dia tidak belajar bahwasanya ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban suami terhadap istrinya itu membimbing di dalam urusan agama. Kalau sebelum menikah Dinda ini tidak sholat, yang tanggung dosanya itu bapaknya kalau masih hidup. Tapi berhubung bapaknya sudah meninggal, maka tanggung jawabnya jatuh kepada kakaknya. Maka kakaknya punya kewajiban mengingatkan, kalau Dinda tidak sholat, Dinda sholat. Kalau setelah itu dikasih tahu masih tidak sholat, maka Dinda yang tanggung dosanya. Tapi kalau semisal Dinda tidak sholat, kakaknya tidak mengingatkan, maka sepanjang Dinda tidak sholat, kakaknya panen dosa. Dan itu berhenti hari ini. Tanggung jawabnya pindah ke suaminya. Kalau nanti cerita tidak sholat, kita biarkan, kita yang tanggung. Termasuk juga, mungkin ini sensitif, saya minta maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Termasuk kalau semisal istri tak keluar rumah, tidak menutup aurat, yang tanggung dosanya suaminya. Kalau punya mati anak perempuan, saya punya anak gadis, sudah balik. Kalau dia keluar rumah tidak menutup aurat, maka saya yang tanggung dosanya. Istri saya keluar rumah tidak menutup aurat, saya yang tanggung dosanya. Makanya berat jadi suami. Tapi insya Allah kalau kita mau latih, itu bisa. Cuma saya secara pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur. Saya tidak terlalu repot menasihati anak saya. Saya tidak terlalu repot menasihati istri saya. Bahkan mungkin saya malu menasihati. Kenapa? Anak saya hafalan Qur'annya lebih banyak. Istri saya lebih banyak hafalan hadisnya dari saya. Jadi saya tidak bisa menasihati mereka. Tidak bisa. Jadi kita sudah memperhatikan agamanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini mungkin Nanda Ridwan ya. Ya, Nanda Ridwan mungkin bisa perhatikan. Tapi saya lihat dari tampan-tampannya, tampan-tampan soleh dan soleha. Ya Rasulullah, ya Sidna, syu'na zan wallah, mahma tawilil ghiyab, Muhammad mushtaq ilik wallah, Muhammad qalbi alik sallah. طال سؤالي
وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله، محمد قلبي عليك صلى. ده أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين، طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة، إني أزور المصطفى مرة. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله، محمد قلبي عليك صلى. أشوفك بين أعذاري ولحظات التواني، أشوفك بين إصراري وتحقيق الأماني، وكم مديت لك حبل الرجا مني واناديك مستنيك. أنا مليت تسويفي ومن بكرة لبكرة، وكم كشكول خلصت ولا أنجزت فكرة، ولي آمال بحكيها تعال اطلع وحاكيك. مستنيك مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي، مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي، مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك. مستنيك مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا، مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا، مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك. مستنيك وكل إنسان في الدنيا وله فيها رواية، وتحلى لو بها نحيا على معنى وغاية، وأنا لغايتي فيها متى تحلى معانيك. مستنيك تحرر من قفص صدري وغرد بالتفاؤل، تكاسلنا خلاص اليوم يكفينا تكاسل، وخلي الناس تتبسم إذا سمعت أغانيك. مستنيك مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي، مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي، مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك. مستنيك مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا، مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا، مستنيك
وتنور ليالينا وتتحقق مساعيك. أخيرا بقطف أثماري وأعيش جنة أفكاري، وأوصل بعد إصراري ولا ضيعت أمل فيك. مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي، مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي. مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك. مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا. مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا. مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك. مستنيك. مولاي صل وسلم دائما 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل.
high. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul. And I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. رمضان، رمضان، رمضان يا حبيب. رمضان، رمضان، ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته، فاق الرسل
فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمتي فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا
محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم
في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام